Ramalan zodiak Leo di bulan Juli 2025. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas zodiak Leo di bulan Juli 2025. Nah, seperti apa yang terjadi? Langsung saja di kartu yang pertama. Bisa dikatakan memang kamu saat ini jujur saja, sejujurnya merasakan ada beberapa konflik batin yang kamu rasakan. Tapi di pandangan orang lain, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu itu memang dipandang produktif, memiliki beberapa aura yang positif, selalu ceria, dan bahkan kamu juga dianggap dalam kondisi yang baik-baik saja. Padahal kamu tuh seperti bebek gitu ya, di atasnya kelihatan tenang, tapi di bawah kamu cukup bergejolak dengan berbagai macam masalah-masalah yang kamu hadapi. Dan di sini emang jujur saja, di posisi awal sampai dengan posisi akhir di bulan Juli 2025, kamu sebenarnya juga dalam kondisi yang kehilangan arah. Tetapi di sini kamu juga sepertinya harus bisa untuk memberikan satu motivasi kepada diri kamu supaya kau bisa dalam ke jalur yang benar. Sehingga walaupun memang ada beberapa arah yang melebar kemana-mana, tetapi di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam konteks yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga nggak usah terlalu ada ketakutan, nggak usah terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan. Memang kalau bisa dikatakan apakah ada masalah? Iya, secara personal kamu menghadapi masalah. Tetapi kamu juga memang cukup pintar untuk menutupi dalam tanda kutip ya, untuk menutupi beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan saat ini, kau pun juga harus bisa untuk lebih mengerti dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Karena apa? Posisinya adalah memang kamu saat ini sangat pintar untuk menutupi masalah-masalah yang terjadi. Jadi mungkin kamu di mata orang lain dipandang bagus, dipandang baik-baik saja, nggak ada masalah. Tapi ya memang di sisi yang lainnya, kamu dalam kondisi yang sedang berjuang menyelesaikan masalah yang ada. Tapi pertanyaan yang muncul adalah, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi? Jawabannya adalah bisa. Kamu dalam konteks yang memang juga saya rasa dalam keadaan yang masih mampu dan juga dalam keadaan yang masih bisa. Kamu juga dalam kondisi yang memang juga berada dalam kondisi yang masih mampu untuk menyelesaikan terkait dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan secara keseluruhan. Sehingga memang kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga saat ini sudah mulai bisa untuk lebih merasakan adanya kedewasaan yang cukup baik. Sehingga apa? Dalam situasi yang terjadi, kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur karena kamu juga walaupun dalam kondisi yang rumit, tapi juga masih mampu untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada dengan baik. Dan kemudian juga memang kamu juga tidak terlalu membebani diri kamu. Kenapa saya katakan kamu tidak terlalu membebani diri kamu? Karena memang dalam posisi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa hal baik dan juga sudah mulai bisa merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Dan kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Secara keseluruhan kau pun juga sudah mulai bisa untuk lebih paham dan juga sudah mulai bisa untuk lebih mengerti dengan apa-apa saja yang terjadi di dalam diri kamu. Dan kemudian dalam sisi finansial bagaimana? Secara posisi finansial, memang kalau bisa dikatakan kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu. Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan. Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran yang terlalu berlebihan, tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara, akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada
dengan beberapa keadaan-keadaan yang kamu rasakan saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah memang kamu juga dalam kondisi finansial akan terus mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang baik, sehingga dengan kamu terus mendapatkan beberapa rezeki-rezeki yang baik, tentu juga nanti akan menghasilkan situasi yang bagus dan juga akan menghasilkan situasi yang sempurna yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kemudian juga memang dalam konteks yang terjadi berikutnya, kamu juga jangan sampai ada kecemasan yang terjadi karena terlalu boros terkait dengan finansial kamu. Jadi kamu juga tetap harus bisa untuk memperhatikan posisi finansial kamu dengan baik. Karena bagi teman-teman Leo, penyakit yang susah dihilangkan untuk diri kamu adalah kamu masih terlalu boros terkait dengan posisi keuangan kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan posisi finansial kamu pada posisi saat ini. Dan kemudian di dalam rumah tangga, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, memang kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan posisi rumah tangga kamu. Karena kalau kita bicara soal rumah tangga, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga masih bisa untuk menjaga keadaan yang baik di dalam rumah tangga kamu. Ya memang ada beberapa cekcok, memang kamu juga merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tapi di sini bagi teman-teman Leo, kamu juga harus bisa untuk bersyukur. Karena apa? Walaupun memang ada beberapa cekcok-cekcok yang terjadi, tapi kamu juga masih bisa untuk menjaga keadaan yang baik yang ada di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah kamu juga nggak perlu khawatir di dalam posisi rumah tangga kamu. Tapi bagi yang belum berumah tangga, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada. Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Leo, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa situasi-situasi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga untuk kedepannya pun kamu juga nggak perlu sebenarnya ada kekhawatiran dan juga ada ketakutan-ketakutan yang terlalu berlebihan, apalagi bagi yang belum berumah tangga. Jadi ya saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian juga memang catatan penting bagi yang belum berumah tangga, soal komunikasi harus diperhatikan lagi. Karena dengan komunikasi yang baik, saya rasa ini juga nanti akan memberikan satu fase yang positif yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hari Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.